Saya mau masuk sini. Kekecewaan selama 1,5 tahun, tidakkah itu terlalu singkat untuk langsung menilai ada satu kegagalan sehingga ini bisa masuk ke reformasi jilid kedua? Ya, terlalu singkat kalau kita memahami bahwa ini hal yang wajar untuk kita beri waktu lebih panjang. Tapi kalau dilihat 1,5 tahun ini, terplesetnya sangat luar biasa. Kesalahan menghitung matematika itu saja Mbak Rosi terjadi 3 kali. Nasihat publik agar tidak terlalu panjang berkunjung ke luar negeri tidak didengarkan. Orang-orang yang tampil di depan bukanlah profesional yang matang bekerja. Mohon maaf saya bukan mau mengadu-ngadu juga. Kalau soal bicara ke depan publik, kayaknya jauh lebih bagus Fahri Hamzah dibandingkan Seskap gitu ya. Tetapi itu menunjukkan sesuatu bagi kita bahwa orang yang ditampilkan oleh istana bukanlah profesional. Orang yang mestinya bisa diambil istana untuk meredam keinginan publik mengubah sesuatu. Kita masih punya si A, kita masih punya si B yang bekerja baik. Ini semuanya berantakan, ekonomi berantakan, kebijakan luar negeri berantakan, perdagangan berantakan, dan semua menimbulkan pertanyaan besar, di mana peran presiden sebagai leader. Itu yang menyebabkan kita merasa kayaknya mungkin harus digaungkan reformasi jilid 2, bahkan mungkin lebih dari itu, untuk membangun kesadaran di diri presiden sendiri, dia sedang terpleset dan dia harus bangkit dengan cara yang benar. Sebagai aktivis 98 yang ada di pemerintahan, bagaimana Anda merasa ini ada benarnya atau merasa ini sama sekali tidak mendasar? Dunia ini sedang berubah. Saya kira setiap kehendak untuk menyamakan masa kini dengan masa lalu itu terlalu jauh. Karena instrumen-instrumen yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, teknologi, ruang publik, keterbukaan, dan semua desain yang kita sudah letakkan dalam konstitusi kita, sehingga menjadi konstitusi yang diantara yang paling demokratis di dunia ini, tidak memungkinkan kita kembali ke belakang. Kalau kita membaca, Bung Ferry adalah salah seorang ahli konstitusi kita. Kalau kita membaca amandemen keempat itu kan totalnya kira-kira tinggal 12% pasal yang tidak berubah. Dan pasal-pasal itu yang berubah adalah pasal yang betul-betul menuntaskan seluruh elemen-elemen otoriter di dalam negara kita. Masa jabatan presiden dibatasi, keterbukaan informasi publik, independensi pengadilan, dan sebagainya, termasuk memisahkan antara militer dengan tapi kalau tadi mendengar penjelasan Bung Ferry, apakah aksi mahasiswa turun ke jalan itu juga menjadi alarm bagi pemerintah? Kalau menurut saya ya, setiap pergerakan publik itu adalah alarm. Dan karena itulah semakin terbuka hati kita dan telinga pemerintahan, itu semakin baik untuk kita memahami dinamika apa yang sedang terjadi. Makanya dulu Mbak Rosi saya mengusulkan adanya alun-alun demokrasi di DPR waktu saya memimpin DPR dulu, supaya kita melihat di sebelah situ ada demo nggak. Selain sekarang ini demonya itu pindah ke sosial media, memangnya itu problematik karena definisi dari ruang publik itu berpindah dari ruang publik fisik kepada ruang digital. Tapi maksudnya itu suara masyarakat itu, karena masyarakat kita banyak, jarak juga banyak, itu tidak boleh dibungkam dan itu harus dibiarkan ada, dan kita mendengarnya itu sebagai cara kita untuk mengerti apa yang difikirkan oleh masyarakat. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah soalnya. Tapi kalau kita argumentasi mengapa mahasiswa turun ke jalan saat ini, melihat bahwa situasi sekarang ini seperti kembali ke belakang. Ya, kalau dulu kita betul-betul tersumbat. Kita mau ngomong dengan siapa di sini, ya kan? Konstitusinya mengizinkan otoritarianisme. Kita nggak ada kebayang bahwa pemimpin kita akan diganti. Dan pemimpin ini sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Dan orang-orangnya itu ya diangkat seperti dan semaunya dia aja. Tidak ada keterbukaan informasi publik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam negara. Ya, tapi kalau itu kan, sekarang ini. Betul, tapi itu kan setelah berkuasa 30 tahun. Iya. Kalau kita melihat rekam jejak kalau Presiden Soeharto, sekarang malah orang mengingat di zaman Presiden Soeharto menteri-menterinya luar biasa, teknokrat. Ya, dan kalau tadi mengacu kepada penjelasan Bung Ferry dibandingkan dengan pilihan menteri-menteri di kabinetnya Pak Prabowo, jauh sekali. Dalam demokrasi itu memang ada penurunan kualitas orang-orang.
Karena orang-orangnya menjadi biasa, dia dipilih di antara rakyat. Yang mencalonkan diri kita lihat sendiri kan anggota dewan kita kayak apa, ya kan, termasuk yang terpilih atau yang diseleksi juga kan menjadi kualitasnya ada penurunan. Kalau kita lihat Putin itu dia dipimpin oleh orang-orang hebat. Xi Jinping, negara-negara otoriter yang kita bilang otoriter ini mereka dipimpin dibantu oleh orang-orang yang hebat. Lavrov ya misalnya kalau begitu hanya di gini. rezim otoriter kita bisa mendapatkan saya orang-orang Jadi baik. bukan Saya begitu. tidak Jadi begini, sepaham kita dengan mesti itu ya. kita mesti mengerti dan membuat perbedaan bahwa Karena kalau ketika Bung Fahri bilang seperti itu berarti orang akan melihat bahwa hanya di rezim yang otoriter kita dapat orang-orang sekarang baik. kan kita Maka lagi- kalau Pak Prabowo mau mendapatkan orang-orang baik, izinkan masyarakat Enggak bangsa gitu. Jadi Indonesia begini, untuk kita bisa kembali ke semuanya otoritarianisme. semuanya natural karena kita mengizinkan partai politik banyak. Lalu partai politik itu menyodorkan orang-orang dan kemudian orang-orang yang disodorkan itu menjadi bagian dari basket yang harus dipilih oleh presiden. Itu semua adalah sistem yang kita buat, ya kan? Apa boleh buat akhirnya orang-orang itu ikut terseleksi dan mungkin kita tidak puas. Cuman cara kita bagi persoalan ini ada 3. Kalau kita tidak puas kepada sistem baru kita bicara reformasi. Tapi kalau kita tidak puas dengan kinerja kelembagaan, kita melakukan evaluasi. Tapi kalau kita tidak puas dengan kinerja orang, kita minta presiden untuk melakukan reshuffle. Dan itu semua sudah ada dalam lingkup cara kerja daripada negara demokrasi. Saya kasih jawaban Anda dulu. Saya merasa Bang Fahri salah memahami gerakan besok dan seterusnya soal apa yang dilakukan pemerintah. Bagaimana bisa salah memahami kan Ya, aktivis? Karena beliau meletakkan pandangannya dari sisi romantisme di masa lalu. Memang judulnya terkesan akan membangkitkan cerita masa lalu. Tapi ini gerakan kekinian para pemuda ini. Mereka melihat beda Mbak Rosi. Bang Fahri kalau menariknya ke 98 itu salah. Apa bedanya? Yang harus ditarik adalah peristiwa Nepal. Beberapa negara di Asia, beberapa negara di Eropa yang mempertanyakan pemerintahannya. Dengan internet yang beliau ceritakan belakangan, kita mengetahui sumber informasi kekesalan yang sama juga terjadi di pemuda-pemuda kita. Dan pemuda kita Saya saat ngerti ini, maksudnya Bung Ferry. Jadi jangan melihat aksi demonstrasi ini yang kemudian semuanya kalau dulu di Orde Baru itu karena semua tersumbat. Sekarang kan nggak tersumbat. Jadi harusnya jangan samakan dengan ada aksi faktor, reformasi. betul. Karena seperti di Nepal itu karena bagaimana melihat pejabat yang hidup berfoya-foya sementara masyarakatnya makin susah. betul. Jadi hanya karena melihat ketimpangan yang kemudian dipertontonkan secara serampangan dan itu memunculkan ketidakadilan, itu pun bisa memantik salah satu aksi faktornya mahasiswa. soal ketimpangan. Kekesalan misalnya terhadap MBG. Bahwa MBG sudah diprediksi ini akan menimbulkan penyakit korupsi, tidak tepat sasaran, meminta pemerintah melakukan piloting terlebih dahulu, sabar dengan membentuk mekanisme yang tepat, misalnya melalui undang-undang. Peringatannya sudah panjang. Begitu terjadi korupsinya, begitu terjadi keracunannya, orang sudah menumpuk kekesalan itu menjadi sangat tinggi. Dan besok mungkin jadi salah satu puncak awal dari berbagai kekesalan-kekesalan yang ada. Mereka juga kesal dengan respon-respon para menteri terkait dengan dolar yang kian tinggi, rupiah yang kian anjlok, direspon seolah-olah tidak ada masalah. Dan itu bukan tabiat leadership. Leadership itu harusnya dengan penuh kesadaran memahami perasaan orang. Dan itu tidak terjadi di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Orang sedang kesusahan masih saja berkunjung ke luar negeri. Saya berani bertaruh dengan Bang Fahri walaupun tidak boleh secara agama bahwa kunjungan ke Rusia besok akan singgah juga ke Prancis. Dan itu bagi saya sangat menakutkan. Kalau kesadaran teguran orang tidak diterima oleh pemimpin dan pemimpin melupakan teguran itu, ya tentu saja akan ada protes-protes yang merupakan bagian dasar dari ruang demokrasi itu.